Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin membahas soal SJT P3K Guru tahun 2024. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Sebagai guru mata pelajaran, Anda diharapkan mampu memberikan materi yang dapat dengan mudah dipahami peserta didik. Di sekolah, Anda dianggap sangat kompeten dalam mengajar. Namun, tahun ini mata pelajaran yang Anda ajar mengalami kemerosotan. Terlihat dari banyak peserta didik yang mendapatkan capaian pembelajaran yang rendah. Langkah yang harus Anda ambil adalah A. Mengevaluasi materi pembelajaran yang Anda berikan sesuai dengan modul ajari atau tidak. B. Meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu teman-teman mereka yang mendapatkan nilai rendah. C. Meminta peserta didik untuk belajar melalui les privat di rumah. D. Mengusulkan tambahan jam belajar kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat mendalami materi. E. Meminta peserta didik agar selalu membaca materinya. Silakan Bapak Ibu pikirkan jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat adalah A ya, karena sebagai langkah pertama yang paling efektif yaitu mengevaluasi materi pembelajaran, memastikan bahwa apa yang diajarkan sesuai dengan modul ajar dan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Bukan yang lain karena B. Hanya membantu sementara dari teman. C. Tidak semua siswa mampu les privat. D. Tambahan jam belajar belum tentu efektif tanpa evaluasi materi. E. Membaca saja tidak cukup jika materinya kurang sesuai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluhkan sikap Anda dalam mengajar, yaitu terlalu sering memberikan tugas yang memberatkan peserta didik. Meskipun begitu, banyak pula peserta didik yang lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Langkah yang sebaiknya Anda ambil setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut adalah A. Memberitahu peserta didik bahwa dengan banyak tugas akan membuat kita lebih memahami materi. B. Tetap memberikan banyak tugas kepada peserta didik sesuai dengan prinsip. C. Mencoba mengurangi jumlah tugas yang diberikan dengan sering memberikan latihan soal di kelas. D. Menghentikan pemberian tugas yang dianggap memberatkan peserta didik. E. Membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik mengenai proses pembelajaran dan dampaknya. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban soal yang kedua adalah E ya, yaitu membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik mengenai proses pembelajaran dan dampaknya. Langkah ini tepat karena melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, memungkinkan adanya dialog terbuka mengenai beban tugas, dan mencari solusi bersama. Ini akan meningkatkan keterlibatan siswa dan memastikan bahwa metode pengajaran lebih efektif dan diterima oleh semua pihak. Jawaban A itu bukan karena terkesan memaksa dan tidak mengatasi keluhan. B. Tidak mempertimbangkan keluhan siswa. C. Mengurangi tugas saja mungkin tidak cukup jika tidak ada pemahaman bersama. D. Menghentikan tugas sepenuhnya bisa mengurangi pemahaman materi. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Salah satu kunci keberhasilan tujuan pembelajaran adalah manajemen kelas yang baik. Salah satu kelas yang Anda ajar memiliki karakter peserta didik yang sering datang terlambat. Berbagai upaya Anda telah lakukan, tetapi masih ada beberapa peserta didik yang datang terlambat. Tindakan yang harus Anda ambil adalah
A. Membuat perjanjian bersama peserta didik dan menampilkannya di papan pengumuman di kelas. B. Meminta ketua kelas untuk mengkoordinasikan ketertiban kelas agar tidak ada yang datang terlambat. C. Memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang datang terlambat di kelas. D. Terus mengingatkan peserta didik untuk datang tepat waktu di kelas Anda. E. Melaporkan peserta didik ke kepala sekolah. Jawaban yang paling tepat silakan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Memberikan konsekuensi kepada peserta didik yang datang terlambat di dalam kelas. Memberikan konsekuensi adalah langkah yang efektif untuk menegakkan disiplin dan membuat siswa memahami pentingnya datang tepat waktu. Konsekuensi ini harus disampaikan dengan jelas sebelumnya sehingga siswa mengetahui dampak dari tindakan mereka. Jawaban A, B, D, dan E itu bukan ya. Yang pertama, A. Membuat perjanjian mungkin tidak cukup tanpa penegakan disiplin. B. Tanggung jawab disiplin sebaiknya tetap pada guru, bukan hanya ketua kelas. D. Terus mengingatkan saja, tidak memberikan efek jera. E. Melaporkan ke kepala sekolah seharusnya menjadi langkah terakhir jika semua usaha telah gagal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Anda adalah seorang wali kelas. Suatu hari, peserta didik mengeluhkan cara mengajar salah satu guru senior. Guru tersebut sering memberi tugas, tetapi jarang menjelaskan penyelesaian soal kepada peserta didik. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan sebagai wali kelas adalah A. Meminta peserta didik untuk memahami pola pengajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. B. Mengkritik cara mengajar guru tersebut secara langsung meskipun ia adalah seorang guru senior. C. Berkomunikasi mengenai permasalahan ini melalui kepala sekolah agar dapat disampaikan kepada guru yang bersangkutan. D. Meminta peserta didik untuk menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada guru yang bersangkutan. E. Membiarkan saja karena guru itu senior. Jawaban yang paling tepat silakan dijawab. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Berkomunikasi mengenai permasalahan ini melalui kepala sekolah agar dapat disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Langkah ini memastikan masalah disampaikan secara resmi dan profesional. Kepala sekolah dapat menjadi mediator untuk menyampaikan keluhan dengan cara yang tepat, menjaga hubungan baik dengan guru senior, dan mencari solusi yang konstruktif. Jawaban yang bukan, yaitu A. Meminta siswa memahami, tidak menyelesaikan masalah inti. B. Mengkritik langsung dapat menimbulkan konflik dan kurang menghormati senioritas. D. Siswa mungkin merasa tidak nyaman atau takut menyampaikan keluhan langsung. E. Membiarkan masalah tidak menyelesaikan keluhan siswa dan bisa memperburuk situasi. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. Berdasarkan observasi kelas mengenai gaya belajar siswa, Bu Tini mendapati sebagian besar siswanya memiliki gaya belajar kinestetik. Jika Bu Tini merencanakan pembelajaran materi drama, maka metode pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Membangun situasi kelas yang nyaman dan kondusif dengan cara menghias ruangan dengan mading drama. B. Membaca naskah drama dan memberi tanda pada informasi penting. C. Menonton berbagai genre drama, mendiskusikan perbedaan tiap genre, dan berlatih soal tentang drama. D. Meminta siswa mencari informasi tentang drama klasik dan modern melalui internet dan buku. E. Menugaskan siswa untuk bermain peran dalam drama-drama klasik dan modern. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, menugaskan siswa untuk bermain peran dalam drama-drama klasik dan modern. Metode ini sangat cocok untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik karena melibatkan aktivitas fisik dan interaksi langsung.
Siswa dapat belajar melalui gerakan dan praktek langsung yang akan membuat mereka lebih mudah memahami dan mengingat materi. Untuk jawaban A, itu bukan, yaitu menghias ruangan tidak cukup interaktif bagi siswa kinestetik. B, membaca dan memberi tanda lebih cocok untuk gaya belajar visual dan auditori. Untuk yang C, menonton dan berdiskusi lebih cocok untuk gaya belajar auditori dan visual. Untuk yang D, mencari informasi lebih cocok untuk gaya belajar visual dan tidak melibatkan aktivitas fisik secara langsung ya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan pada soal SJT P3K Guru tahun 2024. Silakan Bapak Ibu pelajari lagi, diulang-ulang dan semoga lulus dan lancar pada tes seleksi P3K Guru tahun 2024. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.